Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah tentang Mandumatut Tauhid dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushayri yang pada kesempatan yang lalu sudah kita baca beberapa kali dan kita lanjutkan kembali pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai marilah kita hadiah Fatihah dulu li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin li sahabati ajmain wa li baidit thayyibin wa li jami' awliya'i salihin fi kulli makan lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wali jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa nakhusu khasatan li jami'i al-anbiya wal mursalin wa nabiyillah bil abbas bal bil malkan wa nabi jami'i al-anbiya wa jami'i masyayikhina fi turuqis sufi wa turuqil ilahiyah minha Syekh Abdullah Asy-Syattari, Syekh Hadiyatullah, Syekh Al-Qadin Syattari, Syekh Hadiyatullah Sarmas, Syekh Al-Had Khuduri, Syekh Wajihuddin Al-Alawi, Syekh Muhammad Ghaus, Syekh Sibaghatullah bin Syekh Ruhullah, Syekh Ahmad bin Ali Asyinawi, Syekh Ahmad Al-Qushayri, Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wali jami'i talamidihim wa muridihim wa man intasaba ilaihim li jami'i masyayikhina fi hadhihi at-tariqah fi masyrabit syattar minhu Syekh Diyauddin Kuswandi wa Kiai Haji Adi Nasihul Umam wa Kiai Haji Nurul Islam wa Kiai Abdul Haris wa Kiai Habib Umar Faisal Al-Darus Mbah Dharma wali masyayikhina wa masyayikhina fi tariqah asyatariyah wa akmaliyah wali jami' turuqis sufiyah wal ilahiyah fi masyarikil ardi magharibiha bahriha wa bariha rijalan wa nisaan ahya'an wa amwata lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa nakhusu khasali sahibi hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushayri wa man intasaba ilaihima lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali. Pada kesempatan yang lalu kita bahas tentang ungkapan yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang beberapa ungkapan dari Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Saya akan lanjutkan kembali ungkapan-ungkapan lain yang disampaikan di sini tentang at-tauhid. Sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa at-tauhidu itu adalah ifradul qadim minal muhdats fi jami'i hadhil maratib, yaitu memisahkan dari zat yang kekal dari semua hal yang bersifat baru di dalam semua tingkatan tauhid. Wa ma yatafarra' minha
allati yatadammanuha la ilaha illallah, dan semua cabang-cabang yang berhubungan dengannya yang semuanya terkandung di dalam ungkapan lafaz la ilaha illallah. Imma fil azal fal haqqu, adapun di zaman azali al haqqu, zat Allah Subhanahu wa taala, lahu al wujud wal mumkin lahu as-subut, bahwa dia Allah itu memiliki wujud dan juga dia juga yang memiliki ketetapan tentang zat yang mungkin. Wa imma fima la yazalu fal haqqu lahu al wujud li dzatihi wal mumkin lahu al wujud billahi la li dzatihi. Sedangkan apabila kita teruskan setelahnya bahwa zat Allah itu memiliki wujud yang mandiri, sedangkan semua yang bersifat mungkin itu memiliki wujud namun bukan mandiri, artinya wujud yang ada karena Allah, bukan karena dirinya sendiri. Wa kadzalika jami'ul kamalat minal ilmi wal qudrah wa ghairihima, dan semua hal, sifat-sifat kesempurnaan itu semuanya ya baik berupa ilmu, pengetahuan maupun al-qudrah, kekuatan atau kekuasaan, dan selain dari dua sifat tersebut fahiya lillahi bidzati, maka semua sifat-sifat kesempurnaan itu semuanya adalah milik Allah sendiri. Walil mumkin bil idhafah, sedangkan bagi zat yang mungkin itu hanya bersifat ditambahkan atau diberi atau dianugerahkan. Fallahu, maka Allah lah, huwa al-alimu al-qadir, dialah zat yang maha alim, yang maha mengetahui, al-qadir, yang maha berkuasa, dan dia juga al-qawiyul aziz, yang maha berkuasa, lidzatihi, secara mandiri. Wal mumkin laisa lahu syai' minal kamalat, sedangkan zat yang mungkin dia tidak memiliki satu pun sifat kesempurnaan, illa ma'a'tallahu minha bihasbihi, kecuali dari apa yang Allah anugerahkan dari sifat-sifat kesempurnaan itu sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan proporsi masing-masing dari makhluk yang mungkin itu tadi. Fala haula wala quwata li ahadin minal mumkinat illa billahi wa kadzalika sairul kamalat. Untuk itu tidak ada daya maupun kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing dari zat yang bersifat mungkin tadi kecuali semuanya itu karena Allah. Begitu juga sifat-sifat kesempurnaan itu pun semuanya juga milik Allah dan tidak dimiliki oleh zat yang bersifat mungkin. Wa ifradul qadimi minal muhdats fi jami hadhil maratib, adapun memisahkan dari zat yang kekal, dari yang bersifat baru, fi jami hadhil maratib, dari semua tingkatan-tingkatan tauhid ini, allati yatadammanuha la ilaha illallah, yang terkandung di dalam ungkapan la ilaha illallah, itu la yunafi, tidaklah bertentangan dengan wahdatal wujud, dengan wahdatal wujud. Wa qaulul muhaqqiqina, dan juga tidak bertentangan dengan ungkapan para ahli hakikat seperti kal Imam Abi Hamid Al-Ghazali wa ghairihi, seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga selainnya. Laisa fil wujudi ma'ahu ghairuhu, yang mana ungkapan yang paling umum kita dengar adalah laisa fil wujudi ma'ahu ghairuhu, tidak ada wujud selainnya. Idil murad, yang dimaksudkan dari ungkapan tersebut adalah kama sayattadihu, yang akan diterangkan setelahnya, annahu laisa ma'ahu mawjudun tsanin mustaqillun bil wujud,
bahwa tidak ada yang membersamainya atau yang membersamai Allah wujud yang lain, yang kedua yang diadakan oleh Allah yang bersifat mandiri secara eksistensi. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi bahwa anna wujudal mumkin likaunihi mudhafan minal haqqi subhanahu wa ta'ala laisa wujudan mustaqilan thaniyan li wujudil haq. Bahwa wujud yang mungkin itu karena kondisinya adalah wujud yang ditambahkan atau yang dimunculkan dari atau yang disandarkan atau yang dimunculkan dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah wujud yang berdiri sendiri atau wujud kedua yang berdiri sendiri dari wujudnya Allah. Hatta yusofa bi annahu ma'ahu ghairu, sehingga tidaklah pantas kalau disifati bahwa dia Allah itu ada yang membersamainya selainnya. Wa in kana mutamayyizan anhu, meskipun wujud yang ada itu, yang mungkin itu berbeda darinya. Fil ahkami, dari segi karakteristik ya. Fa inna ifradal qadim minal muhdats fima yaqau bihi tamyiz bainahuma minal ahkam, bahwa memisahkan dari zat yang qadim dari semua hal yang bersifat baru, fima yaqau bihi tamyiz, yang ada di dalamnya perbedaan atau pembeda atau sifat pembeda bainahuma, antara zat yang qadim dengan yang baru itu, dari segi karakteristik la yastalzimu an yakuna wujudal mumkin mustaqilan thaniyan li wujudil haqqi. Itu tidaklah bermakna bahwa wujud yang mungkin itu memiliki wujud yang berdiri sendiri atau wujud kedua yang berdiri sendiri dari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yasihha, sehingga tidaklah benar apabila diungkapkan annahu yusofu, bahwa dia itu disifati bi annahu ma'ahu ghairuhu, bahwa dia itu ada yang menyertainya. Wa dzalika li annahu idza lam yakun fil azal ilal haq subhanahu wa ta'ala, bahwa apabila karena itu semuanya karena pada zaman azali tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Wujud yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ainul wujudil mahdh, dan dia adalah wujud yang mutlak adanya. Wa kullu ma dhahara fil wujudi minal muhdatsat, dan setiap atau masing-masing hal yang nampak dari wujud yang baru, fa innama istafada al wujud minhu, itu semuanya wujudnya itu merupakan wujud yang dimunculkan darinya. Fa kaifa yakunu wujuduha al faid, dan bagaimana wujudnya itu ada apabila dia itu merupakan wujud yang berbendar atau yang muncul min asyiati anwari wujudihi, yang muncul dari cahaya atau bendaran cahaya wujudnya. Mustaqilan itu dianggap berdiri sendiri, tsaniyan atau dianggap wujud kedua yang berdiri sendiri, li wujudihi subhanahu wa ta'ala, dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza mimma la khafa'a fihi indal iltifat, dan ini merupakan suatu hal yang jelas dan tak perlulah kita berpaling kepadanya. Aslan, pada secara pokok. Walil Imam Abi Hamid Al-Ghazali nawwarallahu dharihahu, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah menerangi kuburnya, dia di dalam kitabnya Mishkatul Anwar
itu memiliki kalamun, ungkapan, yuwaddihu hadzal maqam, yang akan menjelaskan tentang tingkatan atau kedudukan ini. Fal nangqulhu lidzalika, untuk itulah kami akan nukil darinya. Waliya'lamal waqif alaihi, dan agar supaya orang yang bersandar kepadanya itu bisa mengetahuinya. Innal qaula biwahdatil wujud, sesungguhnya ungkapan tentang wahdatul wujud itu la yang faridu bihi asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Al-Arabi quddisa sirruhu atba'uhu, itu tidak hanya diungkapkan sendiri oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan semua pengikut-pengikutnya, bal huwa masbuqun fi dzalika, kan tetapi itu sudah lebih dulu diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali tentang wahdatul wujud itu tadi. Wa innama lahu al-bastu wat tafsil wat tabahhur fihi. Adapun tentang keterangan lebih lanjut maupun keterangan lebih detail maupun keterangan lebih dalam lagi tentangnya, fanaqulu, kami akan katakan setelah ini. Akhbarona Syekhuna ayadallahu qura'ahu lil ba'di, telah mengabarkan kepada kami, guru kami, semoga Allah menguatkan semua pembacanya, lil ba'di, bagi sebagian pembacanya atau bagi sebagian yang telah membaca ungkapannya, wasima'an alaihi, dan juga yang telah mendengarkan atasnya, lil ba'di, bagi sebagian telah mendengarkannya, wa ijazatan lil kulli biriwayatihi ijazatan an syaihihi, dan juga ijazah bagi masing-masing secara riwayat, ijazah dari guru beliau, yaitu Asy-Syaikh Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abil Mawahib Ahmad bin Ali Asy-Syinawi quddisa sirruhu, yaitu guru dari Syekh Ahmad Al-Qusyasy. Jadi di sini Syekh Ibrahim Al-Qurani menyebutkan riwayat dari gurunya, yaitu Syekh Ahmad Al-Qusyasy, dan Syekh Ahmad Al-Qusyasy mendapatkan riwayat ini dari guru beliau, yaitu Syekh Ahmad bin Ali Asy-Syinawi, atau bergelar Abul Mawahib. An Syekhul Islam Asyams Muhammad Romli, dari Syekhul Islam Syamsuddin Muhammad Romli. An Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Saya rasa semua orang pesantren di Indonesia maupun Nusantara telah mengenal siapa Syekh Zakaria Al-Ansori. An jama'atin minhum, dari beberapa atau dari banyak ulama dari mereka, di antaranya Abul Fadhail Muhammad bin Muhammad Al-Mursyidi Al-Makki, dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mursyidi Al-Makki, dari an abihi Al-Jamal Muhammad bin Ibrahim Al-Mursyidi Al-Makki, dari ayahnya Syekh Jamal Muhammad bin Ibrahim Al-Mursyidi Al-Makki, berarti dari kota Mekah ya. Anil Hafidh Bahauddin Abdullah bin Muhammad, dari Al-Hafidh Iman Al-Hafidh Bahauddin Abdullah bin Muhammad ibni Abi Bakar bin Khalil Al-Makki, wa khalafa fil idn, dan juga mendapatkan izin untuk mengijazahkan itu ya. Anil Hakim bin Ar-Rabi Sulaiman bin Abi Imarah Al-Hambali, dari Al-Hakim bin Rabi Sulaiman bin Abi Imarah Al-Hambali, qala, berkata Syekh Al-Hakim bin Rabi Sulaiman bin Abi Imarah Al-Hambali tadi, amba'ana, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Karam bin Abil Hasan, yaitu Syekh Umar bin Karam bin Abil Hasan. Ad-Dainawuri
Ad-Dainuri, ya, an Abil Faraj Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf dari Syekh Abul Faraj Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf anil Imam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah, dari Syekh Imam Hujjatul Akbar, Hujjatul Islam, yaitu Imam Abul Hamid Al-Ghazali, semoga Allah merahmatinya, annahu qol, bahwa dia Syekh Abul Hamid Al-Ghazali itu pernah berkata, fi Mishkatil Anwar, dari dalam kitab Mishkatul Anwar, manasuhu, yang teksnya adalah taraqqal arifuna min hadidil majaz ila yafa'il haqiqah wastakmalu ma'arijuhum fara'au bil musyahadah al-iyaniyah alla syai'a fil wujudi illallah ta'ala. Kalau kita terjemahkan secara ringkas, bahwa orang-orang al-arif billah itu ketika mereka meningkat dari tingkatan yang paling rendah menuju tingkatan yang paling tinggi, yaitu ilmu haqiqah, dan mereka telah mengalami mi'raj, ya, mereka menyaksikan dengan musyahadah secara nyata, ya, bahwa la syai'a al wujud illallah, tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Wa inna kulla syai'in halikun illa wajah, dan segala macam sesuatu itu halik. Itu halik di sini bisa diartikan hancur atau tidak ada, illa wajah, kecuali hanya Allah. La annahu yasiru halikun fi waqtin minal awqat, maknanya adalah bahwa halik ini itu tidak terjadi satu waktu dari berbagai macam waktu, bal huwa halikun azalan wa abadan, tapi itu terjadi selama-lamanya, baik di masa zaman azali maupun selama-lamanya. Artinya bahwa tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. La yatasawwaru illa kadzalika fa inna kulla syai' siwahu idza u'tibira dzatuhu min haitsu dzatihi fa huwa adam mahdh. Sehingga kalau bisa diungkapkan bahwa segala macam sesuatu selainnya itu apabila kita analogikan atau kita anggap atau kita lihat dari sisi zatnya Allah, itu kalau dilihat dari sisi zatnya Allah, maka selain Allah itu bersifat adam secara mahdh, artinya tidak ada secara mutlak. Fa idza u'tibira minal wajah alladhi yasri ilahi al-wujud minal awal hal haqqu ru'ya mawjud. Dan apabila dilihat dari sisi eksistensi pada masa awal, maka al-haqqu itu dianggap ada. La fi dzati lakin fil wajhi alladhi yali mawjuduhu yali mujiduhu fayakunu al-mawjud wajhullah ta'ala. Maka yang dianggap ada, yang mengadakan itu ya hanya Allah. Karena yang mengadakan itu Allah, maka yang diadakan itu hakikatnya tidak ada. Untuk itu yang ada hanya Allah. Falikuli syai' wajhani, wajhun ila nafsi wa wajhun ila rabbih. Maka bagi masing-masing itu memiliki dua sisi. Yang satu dari sisinya sendiri dan satu lagi dari sisi Tuhannya. Tadi sudah diungkapkan tadi ya. Kalau dilihat dari sisi Allah, Allah itu tidak ada yang lainnya selain Allah. Kalau dilihat dari sisi makhluk, makhluk itu yang mengadakan Allah. Berarti yang ada ya hanya Allah. Karena makhluk itu tidak ada awalnya. Untuk itu selain Allah itu sejatinya adalah tidak ada. Fa'idza la mawjud illallah. Apabila tidak ada yang ada kecuali Allah Ta'ala, wa wajhuhu, dan juga wajahnya Allah, maksudnya zatnya Allah, fa'idzan kullu syai' halikun illa wajhah azalan
wa abadan. Maka segala macam sesuatu itu pada hakikatnya tidak ada secara zat pada masa azali maupun selama-lamanya. Maksudnya selama-lamanya ini kalau diungkapkan di sini walam yaftakir haulan ila qiyamil qiyamah. Ini tidak dianggap sebagai ungkapan bahwa ini dibutuhkan hari kiamat dan sebagainya. Enggak, maksudnya selama-lamanya itu ya selama-lamanya, enggak ada hitungannya. Berarti yang ada ya hanya Allah. Itu kalau kita ringkas dari ungkapan dari Syekh Al-Imam Al-Ghazali tadi. Berarti hakikatnya Imam Al-Ghazali juga menyatakan apa yang diungkapkan oleh Imam Syekh Ibnul Arabi. Berarti Imam Ibnul Arabi itu bukanlah orang yang baru yang menyatakan tentang wahdatul wujud, karena sebelumnya Imam Al-Ghazali juga sudah menyatakan dalam kitabnya Mishkatul Anwar. Jadi bisa dilihat di kitab beliau di Mishkatul Anwar, apabila mungkin kita masih meragukan dari apa yang dinukil oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan cukup jelas bahwa ungkapan yang diriwayatkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani tadi ada riwayatnya secara sanad. Apabila ada orang yang meragukan sanad beliau, ternyata memang riwayat yang beliau riwayatkan semuanya ada sanadnya dari Imam Al-Ghazali. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.